Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 1 Proksus Tikes Subandi Jember akan mempresentasikan tentang implementasi K3 rumah sakit dalam keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut, serta implementasi solusi untuk minimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Untuk rumah sakit sendiri, banyak jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan. Mengapa perlu patient safety? Pada World Health Assessment ke-55 Mei 2002 ditetapkan suatu resolusi yang mendorong negara untuk memberikan perhatian kepada problem patient safety, meningkatkan keselamatan dan sistem monitoring. Oktober 2004, WHO dan berbagai lembaga mendirikan World Alliance of Patient Safety dan tujuan mengangkat patient safety goal first do no harm dan menurunkan morbiditas, cedera, dan kematian yang diderita pasien. Patient safety bukan kegiatan yang baru. Patient safety sudah menyatu dengan proses pengobatan kepada pasien itu sendiri. Adapun 7 langkah keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, bangun kesadaran akan nilai KP, ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Dimaksud kebijakan tindakan staf segera setelah insiden, langkah kumpul fakta, dukungan kepala staf, pasien, keluarga, kebijakan peran dan akuntabilitas individual pada insiden, tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden. Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian KP. Tim anggota mampu berbicara, peduli, dan berani lapor bila ada insiden. Laporan terbuka dan terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan atau solusi yang tepat. Yang kedua, pimpin dan dukung staf Anda. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP di rumah sakit Anda. Di rumah sakit ada anggota direksi yang bertanggung jawab atas KP. Di bagian-bagian ada orang yang dapat menjadi penggerak champion KP. Prioritaskan KP dalam agenda rapat direksi dan manajemen. Masukkan KP dalam semua program latihan staf. Tim ada penggerak dalam tim untuk memimpin gerakan KP. Jelaskan relevansi dan pentingnya serta manfaat gerakan KP. Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden. Langkah yang ketiga, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Di rumah sakit, struktur proses MJMN, risiko klinis dan non-klinis mencakup KP. Kembangkan indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko. Gunakan informasi dari sistem pelaporan insiden dan asesmen risiko dan tingkatkan kepedulian terhadap pasien. Tim diskusi isu KP dalam forum-forum untuk umpan balik kepada NJMN terkait manajemen terkait penilaian risiko pada individu pasien. Proses asesmen risiko teratur, tentukan aksesibilitas risiko dan langkah memperkecil risiko tersebut. Yang keempat, kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden, serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada KKP rumah sakit. Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun keluar yang harus dilakukan ke KPRS atau Persi. Untuk tim, dorong anggota untuk melaporkan setiap insiden dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi juga sebagai bahan pembelajaran yang penting.
Langkah yang kelima, libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Dalam kebijakannya, komunikasi terbuka tentang insiden dengan pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga mendapat informasi bila terjadi insiden. Dukungan, perhatian, dan dorongan semangat kepada staf agar selalu terbuka kepada pasien dan keluarga dalam seluruh proses asuhan pasien. Untuk tim, hargai dan dukung keterlibatan pasien dan keluarga bila telah terjadi insiden. Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bila terjadi insiden. Segera setelah kejadian, tunjukkan empati kepada pasien dan keluarga. Untuk langkah keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang KB. Dorong staf Anda untuk melakukan analisis agar masalah belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu bisa timbul. Staf terlatih mengkaji insiden secara tepat, mengidentifikasi sebab, kebijakan kriteria pelaksanaan analisis akar masalah, root cause analysis atau RCA, atau failure modes and effect analysis FMEA, atau metode analisis lain mencakup semua insiden dan minimum 1 kali per tahun untuk memproses risiko tinggi. Untuk tim, diskusikan dalam tim pengalaman dari hasil analisis insiden, identifikasi bagian lain yang mungkin terkena dampak dan pengalaman tersebut. Angka ke-7, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Gunakan informasi yang tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Tentukan solusi dengan informasi dari sistem pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, audit, serta analisis. Solusi mencakup penjabaran ulang sistem, penyesuaian pelatihan staf dan kegiatan klinis, penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien, asesmen risiko untuk setiap perubahan, sosialisasi solusi yang dikembangkan oleh KPRS Persi, umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas insiden. Untuk tim, kembangkan asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman. Telaah perubahan yang dibuat tim dan pastikan pelaksanaannya. Umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang insiden yang dilaporkan. Sekian penjelasan dari 7 langkah keselamatan pasien di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.